dari Guru Mapel Fikih di MTS Darul 4 berikut sebagai peserta PPG Dahsyat 2022 angkatan 2 di LPPK UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 7 Mapel Fikih dengan materi salat fardu 5 waktu. Berikut video pembelajarannya. Playing with a little toy, a little bit of joy. It's the man that buster boy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Soal khair. Sobahan Nur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khair. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Baik, untuk informasi silakan dipimpin. Belum belajar, kita akan tes konsentrasi terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri. Perhatikan ke depan anggarannya. Jadi kita ada 2 tangan ya. Kita tepukan 1, 2, 2. Tapi dengan kecepatan yang cepat ya. Bisa dimulai? Siap. Paham ya? Paham ya?
itu pasti hafal bacaan sholatnya ya. Jadi sholatnya tidak asal gerakan saja. Jadi ada bacaan-bacaannya. Ketika takbiratul ihram itu baca apa, ketika rukun baca apa. Jadi ada ya bacaan-bacaan tentunya. Kenapa kemudian dikasih tugas untuk membaca materi berikutnya? Karena materi berikutnya itu akan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, misalnya hari ini kita akan membahas hal-hal yang bakalan dulu itu masih berkaitan dengan materi rukun yang kemarin kita bahas. Jadi kalau kalian tidak paham rukun apa saja, nanti akan susah memahami hal-hal yang membatalkan sholatnya, ya. Baik, kita langsung ke materi. Bisa dilihat ya ke depan. Di sini itu sudah menyimpan materinya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Seperti tadi yang sudah dibahas, ada salah satu yang disebutkan oleh Sang Fitri ya, hal-hal yang membatalkan sholat masuk ke dalam poin yang keenam ya, tertawa terbahak-bahak. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 6 ya. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun dari syarat sholat dengan sengaja. Jadi salah satu rukun yang kemarin kita pelajari ya. Apa salah satu rukun di antaranya? Pertama, rukun yang kemarin niat. Jadi kalau misalkan kita tidak mengucapkan niat, tidak melakukan niat, itu bisa membatalkan sholat. Syarat sholat dengan sengaja. Syarat sholat, syarat wajib sholat yang pertemuan pertama kita bahas. Syarat wajib sholat suci dari hadas. Nah, kalau kita tidak suci dari hadas itu bisa membatalkan sholat. Yang kedua, berbicara selain bacaan sholat. Jadi artinya mengobrol. Selain bacaan sholat tidak boleh dibicarakan. Yang ketiga, bergerak lebih dari 3 kali kecuali dalam keadaan darurat. Contoh, kita sudah bergerak 3 kali, misalnya gatal, ya. Gatal. Jadi meskipun gatal itu kita jangan menggaruk dengan dengan puas ya. Jangan seperti ini. Contoh, jadi cukup itu 1 kali ya. Untuk yang kedua boleh 2 kali karena masih merasa gatal, 3 kali karena masih merasa gatal, sekali lagi. Jadi menggaruk dengan hati-hati ya, jadi nggak puas gitu menggaruknya. Kecuali dalam keadaan darurat, kecuali setelah 3 kali bergerak ada hal yang mengharuskan kita bergerak, itu boleh-boleh saja. Misalnya kita sudah bergerak 3 kali, ada hal yang membahayakan, misalnya ada cincang atau ada apa yang kita takutkan, itu boleh kita bergeser. Bisa dipahami? Siap. Yang keempat, terbukanya aurat pada waktu sholat. Aurat itu kan adalah aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Kita sudah pelajari di hari pertama, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Masih ingat tidak? Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut ya. Untuk aurat perempuan dari seluruh anggota tubuh kecuali tangan, muka dan telapak tangan ya. Yang kelima, makan dan minum
takbir. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Esa. Jadi bacaan pertama ketika takbiratul ihram itu baca takbir Allahu Akbar ya. Yang kedua, doa iftitah. Sudah pada hafal semua ini ya? Oh ya. Hafal, siapa yang mau? Hafal? Ada? Anggreni? Coba Anggreni ya. Sholatnya lebih sempurna ya. Yang ketiga adalah ta'awudz. Ada yang asing, ada yang sudah hafal ta'awudz itu apa. Jadi kalau belum tahu ta'awudz itu bacaan sebelum membaca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau dalam sholat itu ada yang langsung membaca bismillah, ada yang membaca ta'awudnya, tapi kalau lebih baiknya itu membaca ta'awudz ya. Yang ketiga, baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ibu yakin semuanya sudah pada
kalian lihat, kalau belum sesuai disesuaikan lagi ya. Selanjutnya ke-10 itu bacaan tasyahud awal dan akhir. Tasyahud awal kemarin kita sudah mempelajari gerakan dan berikut bacaannya. Tasyahud awal itu dari at-tahiyatu sampai dengan mana? Tahiyat awalnya, tasyahud awal dari mana sampai mana? At-tahiyatu awalnya. Mulai dari awal lagi sampai dengan mana itu berarti ya semuanya nih. Dan yang terakhir itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yaitu tadi adalah pembahasan materi hari ini. Yang pertama tentang hal-hal yang membatalkan salat, dan yang kedua tentang bacaan salat dari pertama sampai dengan akhir ya. Tadi sudah paham semua? Paham ya, karena ini adalah berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari dia menjalankan ya. Bahkan harus dijalankan karena sholat itu adalah hukumnya wajib bagi umat muslim. Baiklah, seperti biasa kita akan bagi kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan terkait materi hari ini. Karena hari ini banyak yang tidak hadir, jadi Ibu bagi 2 kelompok. Nanti kedua 3 orang dan laki-laki kan ada 2 orang, jadi dibagi 2 ya. Silakan gabung dengan kelompoknya. Boleh cari bebas dan memilih siapa. Untuk tugasnya, silakan kalian baca soalnya. Di situ sudah ada petunjuknya untuk mengisi soal yang sudah ada di situ ya. Kalian isi dengan cara berdiskusi bersama teman kelompoknya, kemudian tuangkan isinya di dalam catatan, nanti seperti biasa dipresentasikan di depan. Sekarang mulai di kegiatan. Oke, karena waktunya sudah mulai menipis, gimana sudah selesai? Sudah?
tugas yang diberikan kami mengambil kesimpulan bahwasannya batasan aurat laki-laki itu mulai dari pusat sampai lutut dan batasan aurat perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dari hasil wawancara antar teman, kami menyimpulkan bahwa hal yang membatalkan sholat yang sering dilakukan dalam keseharian yaitu mengucapkan atau berbicara selain bacaan sholat atau mengobrol. Dari hasil wawancara itu yang sering dilakukan hal yang membatalkan sholatnya berbicara selain bacaan sholat. Wah, ini harus dirubah ya. Jangan begitu lagi karena sudah tahu hukumnya ya. Kalau misalkan melakukan seperti yang tadi itu bisa membatalkan sholat ya. Nanti dirubah ya untuk kelompok 1 ya. Nah, untuk poin 4 dan 5 silakan ke sini. Oke, sudah bagus. Bacaan lagi, bacaan lagi. Saya kasih tepuk tangan sudah lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok berikutnya, kelompok 2 silakan maju ke depan. Siapa perwakilannya? Saya Bu. Silakan nanti ya kelas dulu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Dari tugas yang diberikan, kami mengambil kesimpulan bahwasanya batas aurat laki-laki itu mulai dari pusat sampai lutut dan batasan aurat perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dari hasil wawancara antar teman, kami menyimpulkan bahwa hal yang membatalkan sholat yang sering dilakukan dalam keseharian yaitu bergerak lebih dari 3 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nakama biasanya melakukan gerakan apa ya lebih dari 3 kali itu? Sama gatal juga. Itu sering gitu. Sering ya. Nanti coba lebih ditahan lagi ya. Gerakannya jangan sampai lebih dari 3 kali. Apalagi kalau misalkan berkali-kali ya. Oke, udah. Silakan kembali kasih ke status. Tadi kita sudah membahas materi tentang hal-hal yang membatalkan sholat, tentang bacaan sholat. Tadi hal-hal yang membatalkan sholat ada berapa? 6. Yang pertama, Meninggalkan salah satu rukun dan syarat salat dengan sengaja. meninggalkan salah
selanjutnya, Terbukanya aurat pada waktu sholat. terbukanya aurat pada waktu sholat. Batasan aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Pusat sampai lutut. Kalau aurat perempuan Seluruh badan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. kecuali muka dan telapak tangan. Oke, yang selanjutnya, Makanan minum pada saat sholat. makanan ini pada saat sholat. Harusnya makanan itu di dapur aja ya, jangan ketika sholat. Dan yang terakhir, Telapak tangan. jadi ada 6 hal yang membatalkan sholat. Tapi yang sering kali dilakukan itu biasanya mengobrol dan tadi gerakan yang lebih dari 3 kali. Dan hasil wawancara juga membuktikan bahwasanya hal yang sering dilakukan ketika sholat yang dibatalkannya itu ngobrol dan bergerak lebih dari 3 kali. Nah, nanti dikurangin nanti dihilangin ya. Oke, tugasnya tadi dikumpulkan. Silakan bawa ke depan. Ini yang betul yang mana? Ada 2. Ini tulisannya ya. Karena waktu sudah habis menunjukkan jam 15 ya. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari hal-hal yang membatalkan sholat dan bacaan sholat? Bagaimana perasaannya? Seru atau wah, ternyata sholat itu sangat rumit ya. Banyak hal-hal yang harus kita ketahui. Hal yang membatalkan sholat, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Ya. Jadi lebih banyak yang kita tahu, lebih banyak juga yang kita tidak tahu. Ya, makanya dengan belajar kita akan menjadi tahu. Dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam sholat 5 waktu kita sehari-hari ya. Karena ibu juga masih sama-sama dalam tahap belajar, kita belajar memperbaiki diri masing-masing. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melaksanakan sholat, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kalau kita menjadi lebih baik lagi ya. Baiklah, tapi yang di lembaga bawah